Oke. Pertanian. Tepuk tangan. Tahan dulu. Bapak wae Mas. Perkenalkan, saya Sutanto selaku Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan. Oke, mungkin ada ucapan selamat dan motivasi kepada teman-teman yang sekarang gabung di bawah langsung Kementerian Pertanian seperti apa, Pak? Oke, ini sebuah kabar yang menurut kami, saya yang sudah bergabung selama 3 tahun sejak di dinas, ini sebuah hal yang menurut kami ini sangat bagus. Kenapa? Karena ini kendalinya langsung dari kementerian, dan pada prinsipnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam hal ini bidang PSP ini mensupport, dan kami harapkan rekan-rekan ini bisa bekerja lebih maksimal untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Pekalongan. Dan saya titip pesan yang selalu saya sampaikan dari awal, jaga kekompakan dan kesolidan demi kemajuan pertanian Kabupaten Pekalongan. Baik. Ada pesan tambahan mungkin? Oke, pesan untuk teman-teman tadi, tingkatkan kapasitas masing-masing, dan saya harapkan bekerja sesuai dengan aturan yang ada, langsung kendali dari pusat, hasilnya harus melesat. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi kemarin juga rekan-rekan Koklub dan teman-teman penyuluh Kabupaten Pekalongan dan rekan-rekan semuanya. Pada bagian belakang ini Mbak Dewi, Pak Mus, semuanya rekan-rekan juga. Ini alhamdulillah dalam rangka akhir tahun 2020, jadi rekan-rekan penyuluh ini ya momennya juga pas ada kepindahan ke pusat, jadi rekan-rekan juga pas ini teman-teman mengadakan kumpul-kumpul tahatan ya, insya Allah ada dengan kita kumpul, terutama rekan-rekan Tolu semakin kompak, semakin solid satu swasembada pangan di Kabupaten Pekalongan. Dan kami mewakili DKPP, kebetulan Pak Kadis sebenarnya mau rawat sendiri ya. Ini kebetulan dia ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Ini tidak bisa hadir, dan kemampuan saya untuk menyampaikan kepada semua, dan titik tetap jaga kompakan dan kualitas, tetap berenergi untuk berbeda pangan Pekalongan. Dan saya harapkan masalah hari ini bisa berjalan lancar, dan kedepannya nanti saya mohon izin untuk mohon izin doa. Tapi sebelumnya
mungkin Bu Adi bisa menyampaikan ke rekan-rekan untuk semakin semangat menjalani pesan-pesan ya, pesan ke teman-teman mungkin rekan-rekan yang nanti sudah pesan. Yang terpenting kita tidak ada acara sesuai dengan menurut ya. Lupa satu tidak ada. Yang penting kita tetap masih keluarga. Walaupun panjenengan sudah menjadi A3, tetap saya harapkan tetap menjadi keluarga ya seperti ini. Mungkin dari kami sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan seluruh penduduk pertanian di Kabupaten Pekalongan. Yang pertama marilah kita sampaikan kehadiran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita bisa bertemu di lokasi calon kantor penduduk pertanian, calon kantor pertanian oleh kementerian pertanian dalam keadaan sehat walafiat apa. Selawat serta salam tidak selalu kita limpahkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga kita semua bisa meneladani perilaku beliau dan Bapak Syafaat beliau di dalam rekan-rekan semua yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama saya matur nuwun sudah diundang ke sini kemarin tadi malam. Saya masih diundang pas acaranya rapat, memang acaranya rapat saya karena habis ini pun mohon maaf mungkin saya jam 1:30 itu ada rapat pagi, jadi mohon maaf nanti mungkin tidak sampai selesai saya mulai sampaikan dengan, tapi sekali lagi saya matur nuwun atas undangan panjenengan. Dan ini kayaknya surupan kalau orang Jawa ya, surupan kantor baru dan juga syukuran atas apa ya, atas peralihan panjenengan terutama penyuluh ke pusat. Saya cerita ya, sedikit cerita dan juga apa ya masih bisa titik pesil pada panjenengan. Jadi pengalihan ke pusat itu hanyalah status panjenengan. Status kepegawaian panjenengan itu beralih ke pusat. Namun peran panjenengan itu tetap sama. Dan ditambah tadinya peran panjenengan hanya sebagai pendamping petani, pendamping pertanian di tingkat desa masing-masing. Tapi sekarang panjenengan malah justru ditambah. Panjenengan selain pendamping petani, tapi juga berusaha mencapai swasembada pangan yang kemungkinan kalau saya lihat besok 31 Desember mau diumumkan bahwa kita bisa mencapai swasembada pangan. Yang paling penting dengan berbagai urusan aplikasinya yang terkadang saya sedikit dengar harus apel siaga, harus isi ini, tapi tugas utama panjenengan harus tetap ada, harus tetap diutamakan, yaitu mendampingi petani dan saat ini harus bisa swasembada pangan. Itu yang kita garis bawahi untuk saat ini. Jadi
dengan ditarik tidak boleh berleha-leha nyantai. Aku mending saiki ora absen nang DPP. Sekarang ada apel di tiap-tiap DPP bisa Zoom. Itu nggak bisa seperti itu. Tetap panjenengan kayak Kementan saat ini yang terus dipantau oleh pusat. Jadi monggo bareng-bareng, walaupun saya mungkin sudah semakin jauh dari panjenengan, tapi jiwa saya tetap dulu. Saya kalau kalau di Facebook itu ada penyuluh mana itu Maluku atau siapa Aprilia itu tetap saya ikuti. Jadi saya Aprilia atau siapa itu saya lupa. Dia tetap semangat dan tambah semangat setelah ditarik ke pusat. Saya harap teman-teman di Kabupaten Pekalongan pun semangatnya seperti itu. Di satu sisi dengan statusnya sudah ditarik dan itu adalah insya Allah menambah kesejahteraan panjenengan. Di satu sisi beban panjenengan juga ditambah untuk mencapai swasembada. Saya kira titik beratnya hanya itu saja. Kalau saya, karena saya tidak bisa, sudah tidak tidak mengikuti lebih jauh apa itu tugas-tugas pokok. Kalau tugas pokok saya pikir masih tetap sama. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, itu tetap sama. Tapi tambahannya adalah harus mencapai swasembada pangan. Dan ini saya tadi barusan baca bahwa swasembada pangan besok sudah harus mencapai, tapi tahun depan pun harus meningkat. Nah ini monggo, saya percaya kalau penduduk Kabupaten Pekalongan itu sudah kompak, sudah tetap mendampingi petani, itu selalu setia dengan petani. Ada, saya kalau lihat statusnya sampai ya Mbak Yudi yang selalu mengajar dengan adiknya, Mas Imam yang selalu pergi ke desa-desa, saya sangat senang. Monggo lah selalu dipertahankan itu, dan kalau mungkin ditingkatkan kembali sehingga pertanian di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat. Itu saja mungkin pesan dari saya. Sekali lagi dengan beralihnya ke pusat, monggo panjenengan meningkatkan dedikasi panjenengan, kompetensi jenengan, loyalitas jenengan, terutama sekarang pada Kementan. Karena Kementan maunya jenengan satu komando dari atas langsung ke bawah. Kalau Kementan bilang target 10, berarti jenengan harus bisa 10. Sudah tidak bisa menawar, tidak bisa Pak karena lahannya 5. Seperti apapun jenengan harus bisa 10, karena itu adalah komando dari atas. Saya kira dari saya itu saja, dan saya mohon maaf kalau selama saya mungkin berhubungan dengan jenengan, berkontak dengan jenengan, saya juga selalu minta tolong ke jenengan, entah itu pagi, entah siang, apalagi malam. Saya selalu mau jenengan minta tolong, aku tolong disediakan data ini, tolong dipilih desanya seperti ini, yang maunya ini. Saya mohon maaf karena itu memang kerja kita saat ini seperti itu, harus harus mau. Saat di atas bilang ayo, sampai bawah pun harus bilang. Nah, itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf kalau selama ini saya baik sebagai penduduk maupun sebagai yang
dituakan di KPP ada banyak salah sama panjangan, dan juga saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua. Yang pertama statusnya sudah naik dari Pemda ke pusat, yang kedua dengan menempati kantor baru. Walaupun kantor baru terasa lama, tapi saya pikir ini sudah dicek deh sama Mas Dwi, sudah diperbaiki, sudah ketok panjang lagi. Semoga dengan kantor baru ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Kita bisa ditambah sehat, rezekinya tambah banyak, dan yang paling penting berkecukupan. Saya kira ini saja, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ibu Ari boleh memberikan kesan-kesan selama bersama dengan penyuluh Kabupaten Pekalongan, dan juga doa dan harapan dengan adanya pemindahan lokasi kantor penyuluh Kabupaten Pekalongan yang sekarang menjadi di bawah naungan Kementerian Pertanian, seperti apa, Bu? Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari di sini sebagai sesepuh penyuluh pertanian di Kabupaten Pekalongan. Saya katakan di sini sesepuh karena saya memang lahir dan dibesarkan di penyuluh pertanian. Jadi pesan saya untuk semua penyuluh pertanian, yang pertama saya ucapkan selamat kepada penyuluh pertanian Kabupaten Pekalongan yang besok per 1 Januari sudah menjadi pegawai pusat. Tapi jangan dilupakan bahwa itu hanya status kepegawaiannya. Kerja kita tetap di Kabupaten Pekalongan. Peran kita di pertanian tetap ada di Kabupaten Pekalongan. Yang saya harapkan untuk penyuluh pertanian semua, monggo tingkatkan peran serta jenengan untuk pertanian ke Kabupaten Pekalongan, dan pencapaian swasembada pangan di tahun 2026 nanti bisa menjadi Pekalongan yang mempunyai produktivitas, terutama komoditas utama padi, semakin meningkat. Itu saja dari saya. Salam kompak selalu untuk penyuluh-penyuluh di Kabupaten Pekalongan. Oke, Bapak Bayu, perkenalan diri, Pak. Oh ya, nama saya Bayu Setionugroho, saya PPL Kecamatan Lebak Barang. Untuk kesan-kesannya selama bersama dengan Bu Ari Lailani dan juga di kedinasan DKPP Kabupaten Pekalongan seperti apa? Untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan, itu dinas yang saya rasakan dinas rasa keluarga. Rasa kekeluargaan itu tidak ada lainnya. Kita menghabiskan waktu 8 jam sehari di dinas, ketemunya teman-teman, saudara-saudara, bukan sekandung. Alhamdulillah kerjasama tim semuanya cukup bagus, saling mengcover. Itu Bapak. Ya. Terus dengan adanya kepindahan status kepegawaian jadi bawahan Kementan langsung ini seperti apa nih kesannya? Ya, kesannya sebagai Kementan yang jelas tanggung jawabnya lebih berat juga, karena langsung di bawah kementerian. Tetap kita menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, termasuk Bapak Cipto Sumarno sebagai petugas Alsin Kabupaten Pekalongan. Nah, ini harapannya gimana setelah adanya pindah kantor baru ini? Harapan pindah kantor baru, penyuluh semakin kompak, pekerjaan lancar, tidak ada kendala di lapangan, kekompakan dijaga, terus stabilitas perekonomian tetap terjalin. Swasembada pangan tercapai untuk Kabupaten Pekalongan. Amin. Untuk persapian gimana nih? Persapian alhamdulillah di Kabupaten Pekalongan sekarang jumlah untuk kawin suntik sudah mulai meningkat.
untuk apa namanya perkawinan sapi, kambing itu sudah mulai orang mengenal, peternak mengenal. Motivasi untuk para peternak lokal, Pak? Supaya ternak itu adalah mengembang biakan, bukan penggemukan atau pembesaran. Penggemukan pembesaran itu adalah bisnis. Intinya jangan beli produk pedet dari luar kalau bisa mempedetkan sendiri. Oke, luar biasa. Semangat, Pak. Semangat, Bapak Cipto. Oh ya, oh ya, oh ya.